Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah. Allahumma jidna irman warzuqna fahman. Amma ba'du. Allahumma asbana minka fi nikmatin wa afiatin wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik, rekan-rekan kelas 8 MTS Yasda, perkenalkan nama saya Hairul Makmun. Saya dipercaya MTS Yasda di sini untuk mengampu pemata pelajaran fisika, ya. Kalian tahu guru sebelumnya ya Ibu Ilmi, ya kalau nggak salah. Ibu Ilmi, alhamdulillah dia dapat tugas lainnya, maka digantikan saya di MTS Yasda. Nah, dalam kesempatan ini karena kalian belum begitu akrab dengan saya, perkenalkan nama saya Hairul Makmun. Kalian boleh panggil saya Ustadz Irul ataupun Ustadz Hairul, ataupun juga Pak Hairul ataupun juga Pak Hairul. Mungkin kalian tidak asing ya, karena mungkin kalau anak OSIS mungkin sering ketemu saya. Namun ya, karena saya ada tiga tempat saya mengajar di sini, SMP, MTS juga SMK. Jadi untuk MTS insya Allah di hari Jumat saya akan berada di MTS Yasda. Baik, tidak memperpanjang waktu, saya hanya meminta 30 menit ya untuk sub materi yang akan diajarkan. Kalian sudah tahu juga nanti tetap konsepnya sama untuk kelas 10 kemarin, kelas 7 kemarin ya kan. Kalian belajar biologi dengan Ibu Eka, kelas sekarang juga belajar dengan Ibu Eka. Tapi untuk fisika, kimia, juga Antartika ataupun planet tata surya itu belajarnya insya Allah dengan saya. Baik ya. Saya lanjut. Nanti kalau untuk perkenalan saya secara menyeluruh, kalian boleh lihat di channel YouTube saya ataupun nanti saya share via linknya via Google Classroom. Kalian untuk PJJ ini saya sudah membuat classroom buat kelas 8 MTS Yasda. Nanti kalian silakan join di kelas saya. Semua informasi ya, semua aktivitas, semua tugas nanti saya informasikan via Google Classroom. Anggap aja kalian sebagai sedang bermain Facebook, tapi saya yang memposting karena berkaitan dengan kegiatan sekolah. Baik ya. Kesempatan ini saya selanjutnya akan memperkenalkan materi. Seperti minggu lalu belum ketemu saya ya. Saya akan membahas bab 1 itu tentang gerak. Nah, saya akan munculkan sub materinya. Nah, untuk itu saya hilangkan dulu untuk tampilan videonya. Ya, kita hilangkan saudara kembar saya nih. 1, 2, 3. Sling ya. Tinggal saya. Kalau kita bilang kondisi saat ini ya, kita belajar secara daring ini ya, karena COVID masih menjadi trauma buat kita ya. Jadi kita mengikuti protokoler yang ada. Jadi gurunya sekarang ini lebih aktif lah untuk mencari pembelajaran secara daring supaya anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Baik ya. Untuk itu saya masuk ke video saya hilangkan dulu mukadimah saya. Nah, saya akan munculkan sub materi gerak ya. Nah, gerak pada yang saya maksud, gerak yang akan dibahas pada bab fisika itu gerak pada ilmu pengetahuan fisika itu adalah gerak pada benda ya. Nanti bab satunya tentang gerak ya. Sebenarnya sub materi di pelajaran IPA itu gerak pada tumbuhan, hewan dan juga benda. Cuman yang saya akan bahas karena berkaitan dengan fisika itu gerak pada benda. Nanti pembelajarannya bagaimana ya. Untuk gerak pada benda kita harus bisa mengobservasi bagaimana kita bisa mengenal gerak lurus dan gaya ya. Bagaimana kita mengenal gaya berat dan hukum 1 Newton ya. Bagaimana selanjutnya pengaruh gaya dan hukum 2 Newton ya.
bagaimana gaya aksi, reaksi dan hukum 3 Newton. Istilah penting dalam bab gerak pada benda ini diantaranya ada jarak, ada perpindahan, ada kecepatan, ada kelajuan, ada percepatan, gaya, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nanti untuk pengolahan angkanya ya, nanti kita banyak hitung-hitungannya. Tapi sementara palingan saya akan membahas untuk sesi pertama ini ya. Saya hanya membahas. Oke, nih saya mengambil ini. Membahas jarak perpindahan. Jarak perpindahan. Nah, itu yang hari ini saya akan bahas. Selanjutnya, kalian harus bisa memahamin dari gerak itu sendiri. Kalau nanti sebelumnya diajarkan sama Bu Eka tentang gerak pada tumbuhan, bagaimana kita mengklasifikasikan endonom, esonom, juga nasti, dan juga pergerakan bunga-bunga pada suhu, ya, tumbuhan-tumbuhan pada tanah, tumbuhan pada stomata, dan yang lain-lain sebagainya, juga bagaimana pergerakan pada manusia atau hewan itu, ya. Nanti dipelajarin di pelajaran biologi. Tapi untuk sekarang ini kita bisa lihat ya. Untuk yang kita bahas fisika itu adalah jarak ya, perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan, gaya ya, gaya sentuh, juga gaya tak sentuh. Baik ya. Kalau analisanya gini, pernahkah kamu berpikir mengapa benda dapat bergerak? Ya. Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Ya. Bagaimana gerak, seperti apa yang dilakukan? Mempengaruhi gerak benda, apakah lingkungan sekitar benda dapat mempengaruhi gerak benda? Ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, lanjutkan kita materi, ya. Saya akan membuka materi selanjutnya, ya. Ini berkaitan dengan gerak, ya. Saya akan pakai itu dulu, peralatan. Nah, sebentar saya atur Windowsnya dulu biar kalian gak kaget. Bagus pakai PC atau enggak ya? Pakai PC dong. Ya, kita kan ini. Tapi jangan bangga, kita bukan siapa-siapa, tampilan boleh Islam, kadang hatinya belum, ya. Takut. Ya. Di sini kita akan buka Windows saya lagi, ya. Di sini kita akan menghilangkan Painter. Tinggal saya, tiba-tiba di sini ada air lagi. Oke ya. Nah, saya akan dulu lihat view-nya. Mengganggu? Atau harus dikecilin lagi? Saya. Nih, gerak lurus kita akan mempelajarinya. Ya. Gerak lurus. Baik ya. Di gerak lurus ini kita akan mempelajari tentang fisikanya, diantaranya jarak tadi ya. Terus kita lihat di pembelajarannya. Untuk submateri, nanti suatu benda dikatakan bergerak
bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Misalkan gini, di sini ada titik A, di sini titik B. Ternyata di A ada kotak, ya, yang akan dipindahin ke B. Ya, ini anggap lurus ya. Nah, suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Nah, dari titik A ke B, berarti kalau kita gerakin kotak ini, anggap aja dikasih gaya di sini ya, kita dorong. Nah, ternyata berpindah kedudukannya dari suatu acuan sehingga menuju ke B. Nah, itulah suatu benda bisa bergerak kalau kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkannya penyebabnya disebut kinematika. Kinematika itu bergerak secara alami. Baik ya, untuk menghindari terjadinya kerumitan gerakan benda dapat didekati dengan analogi gerak partikel. Gerak partikel itu berkaitan dengan komponen dari suatu benda itu biasanya bergerak melalui apa, dari titik apa, dari segi apa, dan lain-lain sebagainya. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Nah, saya akan menjelaskan nih, kadang satu dimensi itu apa, dua dimensi itu apa, tiga dimensi itu apa. Bakal ada 4 dimensi katanya ya. Satu dimensi itu kita kaitkan dengan, misalkan kita gambar ya, satu persegi panjang ya. Satu dimensi itu hanya garis. Nah, entah itu garis melengkung ya, ini salah satu contoh ya. Entah itu garis lurus, entah itu garis melengkung, entah itu garis amplitudo ataupun naik turun ataupun fluktuatif ya kan, yang lain sebagainya. Itu adalah satu dimensi. Dua dimensi ya, kita menggabungkan beberapa garis, baik itu lurus ataupun bengkok kayak gini ya, itu dua dimensi. Kenapa kok sisinya 4 masih dikatakan dua dimensi? Kita lihat dalam sisi penglihatan kita ya. Ini kita sedang melihat ya, dua dimensi. Nah, dua dimensi itu dari mana? Bisa jadi bawah, bisa jadi kita lihat dari atas. Karena kita melihatnya dari satu arah. Bisa jadi bawah, bisa jadi atas secara keseluruhan. Gak mungkin kita menatap secara langsung 4. Bisa jadi kita lihat kiri, bisa jadi kita lihat kanan ya. Nah, untuk 3 dimensi ya, untuk 3 dimensi bagaimana? 3 dimensi kita buatlah seperti ini, seperti kotak ya. Kotak itu dikatakan 3 dimensi karena mempunyai bangun ya. Jadi kita lihatnya harus mengelilingi. Di situ kita bisa lihat dari beberapa sisi ya. Kalau kotak ada satu sisi, dua sisi, tiga sisi. Nah, itulah perbandingan dimensi. Dimensi itu bisa dilihat gimana caranya kita melihat. Baik ya, selanjutnya. Nah, masuk perpindahan kecepatan dan kecepatan. Kayaknya kita pernah belajar ya? Atau belum? Belum ya? Nah, baik, perpindahan itu yang tadi saya bilang, perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu tergantung sistem koordinat. Nah, perpindahan atau vektor. Perpindahan itu kedudukan benda dalam selang waktu tertentu tergantung dalam sistem koordinat. Yang tadi saya bilang, kita gambarin terhadap yang real ya, yang nyata. Nanti fluktuatif sih pergerakannya, cuman kita gambarin dulu, anggap dulu motor ini belum berjalan ya. Nah, kita